Chu Feng datang ke sekte penjara saya bukan untuk membalas dendam. Tidak disengaja untuk merusak benda suci tersebut. Namun di antara makhluk-makhluk langka dan menakjubkan di langit dan bumi yang ditangkap, ada orang-orang yang ingin dia selamatkan. Pada saat itu, seorang lelaki tua lainnya muncul di atas dunia susunan ini. Pria tua itu memiliki rambut seputih salju. Meskipun ia mengenakan jubah sekte penjara, ia tampak seperti seorang abadi, memberikan kesan bahwa ia tidak terpengaruh oleh urusan duniawi. Dia juga memancarkan aura makhluk surgawi tingkat kelima. Orang ini bernama Dongfang Hansong. Dia adalah tokoh terkemuka di aliran seni kuno. Dongfang Hansong telah berada di sini sejak awal, tetapi terlepas dari semua yang telah terjadi, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya mengamati dalam diam seperti seorang penonton. Bahkan ketika Baili Sukong menyarankan bahwa demi menyingkirkan Chu Feng, keselamatan Chen Hui, seorang jenius dari sekte kuno, dapat diabaikan, dia tidak keberatan. Namun pada saat ini, dia mengalihkan pandangannya ke kehampaan yang luas. Baili Sukong, semua ini adalah perbuatanmu. Mereka bersikeras untuk mengabadikan objek-objek alam yang langka dan menakjubkan itu untuk digunakan sebagai media bagi manusia untuk bercocok tanam. Itulah mengapa Chu Feng datang ke sini. Mendengar itu, Baili Sukong mendengus dingin, terlepas dari apakah Chu Feng hanya mencoba menyelamatkan orang, fakta bahwa dia berani mengendalikan artefak suci sekte penjara saya sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman mati. Chu Feng memang bersalah atas kejahatan berat, tetapi juga merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa kedatangannya di sini disebabkan oleh faksi baru Anda. Jika artefak suci itu tidak rusak, itu tidak masalah. Tetapi jika terjadi sesuatu yang salah dengannya, maka ini bukan hanya kesalahan Chu Feng, tetapi juga kesalahan sekte barumu. Kata Timur Hansong. Apapun yang terjadi, saya, Baili Sukong, akan bertanggung jawab atas masalah ini. Tapi yang perlu kita lakukan sekarang adalah menyingkirkan serangga ini, Chu Feng. Daripada menyalahkan saya, sebaiknya Anda memikirkan cara untuk menyingkirkan Chu Feng. Saat Baili Sukong berbicara, dia memberi perintah kepada mereka yang pergi mengejar Chu Feng untuk segera kembali ke artefak suci dan mengepung serta membunuh Chu Feng. Dongfang Hansong tidak mengatakan apapun lagi. Dia telah lama terdiam, tetapi sekarang dia berdiri, hanya untuk menyalahkan Baili Sukong di depan faksi netral. Ini bertujuan untuk memiringkan timbangan faksi netral demi mendukung faksi lama. Hilangkan Chu Feng. Jika Chu Feng memasuki tempat ini dan benar-benar membuat masalah, itu akan menjadi kesempatan bagus untuk menyingkirkan faksi baru tersebut. Jangankan sekadar menyingkirkan Chu Feng, dia juga tidak bisa memikirkan cara lain. Sekalipun dia punya solusi, dia tidak akan memberitahu siapapun. Pada saat ini, di dalam ruang susunan tersebut, Baili Zilin tidak hanya keluar dari sel penjara, tetapi juga menjauh dari puncak gunung itu. Kami tiba di dunia susunan ini, di bagian kehampaan yang relatif terpencil. Saat itu, napasnya terengah-engah, ekspresinya sangat rumit, sangat terdistorsi, dan bahkan agak panik. Apa yang baru saja terjadi padaku? Mengapa, aku memohon untuk mendapatkan lonceng angin itu? Bukankah aku ingin dia mati? Mengapa ini terjadi? Mungkinkah itu rasa takut? Mungkinkah mereka takut akan pembalasan Chu Feng? Tidak, bagaimana mungkin aku, Baili Zilin, begitu pengecut dan takut akan masalah? Bagaimana mungkin aku takut pada Chu Feng? Saya sakit apa? Baili Zilin, ada apa denganmu? Baili Zilin menyangkal dugaannya sendiri, tetapi pada saat yang sama dia tidak mengerti perilakunya sebelumnya yang memohon untuk Feng Ling. Pada saat itu, dia merasakan aura kuat yang dengan cepat terbang ke arahnya. Sambil mendongak, dia merasa tak percaya. Pendatang baru itu diselimuti kilat dan bergerak dengan kecepatan luar biasa, namun dia masih berhasil mengenali wajah orang lain tersebut. Chu Feng. Reaksi pertama Baili Zilin adalah terkejut dan bingung. Aku tidak mengerti mengapa Chu Feng ada di sini. Ini adalah tempat yang hampir seluruh pasukan tempur terbaiknya dikirim oleh sekte penjara untuk dilindungi. Bahkan ayahnya, bersama beberapa tokoh penting dari faksi netral, pun datang.
Meskipun bingung, dia tetap mengungkapkan senjata ilahinya. Pada saat yang sama, ia meningkatkan tingkat kultivasinya hingga mencapai puncaknya. Dia tidak hanya meningkatkan tingkat kultivasinya dari Dewa Sejati tingkat 7 menjadi Dewa Sejati tingkat 9. Selain itu, ia memperoleh kekuatan tempur seorang prajurit kelas 1. Secara kebetulan, Chu Feng, yang merupakan Dewa Sejati tingkat 6 tetapi telah meningkatkan kultivasinya melalui 4 metode, pola petir, baju besi petir, sayap petir, dan api petir, memiliki tingkat kultivasi yang sama. Apakah ini takdir? Takdir telah menetapkan agar aku meninggalkan celah itu, namun kau muncul di hadapanku. Saat pikiran Bai Li Zilin berubah, Chu Feng sudah menyadarinya dan langsung menghampiri Bai Li Zilin. Oke, karena kehendak surga sulit untuk ditentang. Maka hari ini, aku, Bai Li Zilin, akan menggunakan darahmu, Chu Feng, untuk membuktikan kepada dunia. Aku, Bai Li Zilin, adalah orang nomor 1 di bawah para dewa di dunia ini. Bai Li Zilin mengepalkan tinjunya, dan 2 senjata ilahi berwarna merah gelap muncul di telapak tangannya secara bersamaan. Kekuatan yang sangat besar mengalir ke dalam 2 pedang suci itu, mendistorsi tatanan dunia itu sendiri. 3 batasan ilahi, tebasan pembakar surga darah iblis. Bai Li Zilin menghunuskan kedua pedangnya secara bersamaan, menyelimuti langit dengan kobaran api merah. Itu adalah tebasan yang sangat besar, begitu besar sehingga menyerupai awan darah raksasa, dan bahkan mengeluarkan bau darah yang menyengat. Dengan serangan ini, Bai Li Zilin penuh percaya diri. Dia telah berlatih seni bela diri terlarang ini selama bertahun-tahun. Baru-baru ini saya berhasil menguasainya. Oleh karena itu, dia tahu bahwa serangan ini tidak hanya sangat kuat, tetapi juga sangat cepat. Pada jarak sejauh itu, Chu Feng pasti akan mati. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa Chu Feng mampu menghindari serangannya secara langsung menggunakan kemampuan kecepatan ilahinya. Namun Chu Feng tidak menunjukkan niat untuk menghindar, sebaliknya, dia menggenggam senjata suci, pedang petir api, di tangannya. Tidak ada fluktuasi kekuatan bela diri. Dia tidak berniat menggunakan teknik bela diri. Apakah dia ingin mengandalkan senjata ilahinya untuk menahan 3 tingkat pembatasan ilahi milikku? Tindakan Chu Feng membingungkan Bai Li Zilin. Secara logika, ini seharusnya menjadi hal yang baik bagi Bai Li Zilin. Namun, Bai Li Zilin sangat tidak senang, jadi dia mulai berteriak sekeras-kerasnya. Chu Feng, apakah kau meremehkan kemampuan bela diri saya? Beraninya kau meremehkan kemampuan bela diri saya? Saat Bai Li Zilin meraung, Chu Feng menebas dengan pedang petir apinya. Pada saat itu, Bai Li Zilin terkejut dan berdiri di sana dengan tercengang. Karena Chu Feng tidak memiliki kemampuan bela diri. Dengan satu tebasan pedang, dia menghancurkan teknik bela diri terlarang yang telah dia kembangkan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Bai Li Zilin, bukan berarti aku meremehkan kemampuan bela dirimu, tapi aku jelas tidak menghormatimu. Tingkat kultivasi sejatimu memang setara dengan Dewa Sejati tingkat 7, tetapi kekuatan tempurmu sangat lemah. Tingkat kultivasi yang diperoleh melalui tergesa-gesa dan keserakahan, sekuat apapun ilmu bela dirinya, tidak dapat menyaingi tingkat kultivasi saya. Saat Chu Feng berbicara, dia sudah tiba di depan Bai Li Zilin dan menebas Bai Li Zilin dengan pedangnya. Saat Bai Li Zilin menyadari apa yang sedang terjadi, tidak ada cara untuk menghindarinya, jadi dia tidak punya pilihan selain memegang kedua senjata suci itu secara horizontal di depannya. Namun, ketika pedang petir api milik Chu Feng jatuh, ekspresi Bai Li Zilin seperti orang yang baru saja menelan kotoran. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kedua senjata sucinya terbelah menjadi 2 oleh pedang panjang Chu Feng semudah membelah tahu. Namun, ketika pedang petir api milik Chu Feng benar-benar mengenai wajah Bai Li Zilin, Chu Feng cukup terkejut. Sebuah kekuatan penghalang yang dahsyat terpancar dari tubuh Bai Li Zilin, melindunginya. Sepertinya kamu membawa cukup banyak harta karun. Chu Feng segera menyadari bahwa ini adalah harta karun yang ampuh, dan formasi pelindung yang dilepaskannya juga merupakan harta karun yang ampuh. Melihat Chu Feng tak berdaya menghadapinya, Bai Li Zilin menunjukkan sedikit rasa puas diri. Chu Feng,
Apakah kau meremehkanku? Lalu kenapa? Apakah kau bahkan bisa melukaiku? Namun sebelum Baili Zilin selesai berbicara, ekspresinya kembali membeku. Chu Feng membuka telapak tangannya, dan dua kekuatan aneh menyelimutinya. Dia secara bersamaan menggunakan mimpi buruk penjagaan dan penjarahan kegelapan. Baili Zilin tidak mengetahui metode Chu Feng, dia hanya merasakan bahwa penghalang pelindung itu dengan cepat terkuras oleh Chu Feng. Pada saat yang sama, ada hal lain yang juga diambil oleh Chu Feng. Namun dia tidak bisa menjelaskan dengan tepat apa itu, singkatnya, itu adalah sesuatu yang sangat penting.